mengenai perkembangan jamaah itu. Biasanya begitu, mau berkembang jamaah itu, jadi alamatnya dia mobil itu. Ya, apakah itu lambang keguguran itu? Mungkin banyak juga itu yang gugur itu. Memang kalau dalam pengajian kita ini memang jauh berbeda dengan pengajian-pengajian lainnya. Karena pengajian lain itu selain daripada syariat, dia hanya pengajian tarikat. Tarikat itu hanya jalan. Maka perjalanannya itu amal. Oleh amal. Jadi amalnya bermacam-macam. Ada yang zikrullah, ada yang Al-Quran, ada yang tasbih, ada yang salawat. Tapi itu baru jalan. Jadi kalau kita punya ini langsung ilmu, maka dikatakan hakikat. Yang maksud ilmu itu hakikat. Kenapa maka ilmu itu dikatakan hakikat? Karena dia batin. Karena dia tidak zahir. Jadi yang nyata itu syariat. Itulah perbuatan. Seperti kita beramal, kan nyata dengan perbuatan itu. Itu amal. Kalau kita beramal, mudah mendapatkan rasa. Tapi kalau kita ilmu ini lama. Itu maka kadang-kadang karena lamanya itu ada yang tidak sabar. Ada rasanya yang keliwat lama. Tapi yang kebanyakan kita tidak sabar. Terpengaruh oleh orang-orang yang beramal. Ya silakan saja, bukan kita melarang beramal. Ilmu menuntut ilmu yang sambil beramal. Tapi jangan kita meningkatkan amal meninggalkan ilmu. Itu kita dimarah Allah. Karena Allah menyatakan, heran aku akan hambaku yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, mempadakan ilmu yang sedikit. Nah itu dimarah Allah. Jadi yang disenangi Allah, yang disukai oleh Allah, meningkatkan ilmu disertai dengan amal. Jadi amal itu mengikut dia, mengikut ilmu. Itu yang disenangi oleh Allah. Karena Allah sangat mencintai kepada orang yang menuntut ilmu, bukan mencintai orang yang beramal. Kalau sudah sempurna ilmunya, baru kita beramal. Nah itu baru disenangi Allah. Sekarang coba kita periksa. Kita jangan menghayal. Jadi ini kebanyakan kita umat Islam, Allah itu dihayalkan. Nabi dan Rasul itu dihayalkan. Surga dan neraka itu dihayalkan. Negeri akhirat itu dihayalkan. Alam baka itu dihayalkan. Tidak diimankan. Itu nanti akan kecewa, kita akan berbahaya. Apabila yang sudah ditentukan Allah itu menjadi hayalan.
kita sudah mengerti dan sudah mengetahui. Kita mengikut hayalan itu, siapalah yang kita ikuti itu? Siapalah guru kita itu? Maka Rasulullah mengatakan adalah syaitan dan iblis. Itulah yang mengajari kita menghayal. Jadi kalau Allah dan Rasul mengajak kita beriman, bukan menghayal. Coba satu contoh. Nabi Muhammad Rasulullah. Itulah yang mengislamkan kita. Jadi itulah orangnya yang menyelamatkan diri kita daripada jahiliyah. Maka selamatlah kita. Itu yang disebut dengan Islam. Arti Islam itu selamat. Selamatnya karena kita menerima ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Itulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah itu adalah kekasihnya yang dimaksud Habibillah. Coba pertanyaan kita jawab pada saat sekarang ini. Adakah Nabi Muhammad itu yang menjadi Rasulullah pada saat sekarang ini? Ada apa? Ada. Mana dia? Mana dia nabinya? Mana dia Muhammadnya? Dan mana dia Rasulullahnya? Itu tiga itu. Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi mana dia nabinya? Mana dia Muhammadnya? Mana dia Rasulnya? Supaya kita tidak menghayal. Ini tidak sedikit ini gulungan umat Islam yang menghayalkan itu. Nabi itu di Mekah, Muhammad di Madinah, Rasulullahnya sudah mati. Ini yang kebanyakan iman. Coba kalau masih itulah yang kita imankan, kita melakukan amal ibadah. Jadi apa amal ibadah kita? Kalau masih Nabi Muhammad Rasulullah itu menjadi khayalan. Jadi yang dimaksud Nabi itu ilmu. Itu yang dikatakan Nabi. Yang dikatakan Muhammad itu suci. Yang dimaksud dengan Rasulullah yang mempertunjukkan adanya Tuhan. Ada apa enggak orang sekarang menunjukkan adanya Tuhan yang wajib disembah? Jadi dengan adanya kita mengetahui adanya Tuhan, maka lepas daripada jahiliyah.
Jadi yang melepaskan kita daripada jahiliyah itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Itu maka kata Nabi berkata dalam hadisnya, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama artinya ilmu pengganti Nabi atau pewaris Nabi. Di sini kita banyak kali keliru, banyak kali tidak mengimankan yang sebenarnya. Contoh, ubi. Sekarang ini yang ada di hadapan kita demit. Apakah masih kita mencari ubi? Sedangkan demit di hadapan kita. Itu contoh. Tapi apabila kita tidak menerima demit, itulah ubi. Sampai kapan tidak akan berjumpa ubi lagi? Karena itu dia. Begitu contoh Nabi dengan ulama. Tak bisa lagi dikatakan ulama ini Nabi. Ulama namanya, bukan Nabi. Serupa demit tadi bukan lagi ubi. Siapa yang mengatakan ubi itu lemit, itu orang gila. Kata orang sekarang. Tapi apakah ada yang lain daripada lemit itu ubi? Karena ubi itu sudah jadi lemit itu. Nabi itu menjadi sahabat, sahabat menjadi imam, imam menjadi wali Allah, menjadi wali Allah sekarang menjadi ulama. Maka jelas itu perkataan Rasulullah yang wajib benar. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itulah pengganti Nabi. Kenapa? Maka kita tidak dengar perkataan Rasulullah itu. Kenapa tidak kita yakinkan, tidak percaya kita kepada Rasulullah? Masih juga mencari Rasul yang lain, mencari Nabi yang lain. Jelas Nabi itu mengatakan ulama inilah Nabi sekarang. Jadi itulah Muhammad. Apa arti Muhammad? Suci. Arti ilmu itu suci. Nah, itulah dia Rasulullah. Kalau dulu, sekarang apa? Ulama menyampaikan. Itu dikatakan guru yang menyampaikan. Itulah Rasulullah. Yang menyampaikan itu Rasulullah. Muhammad itu adalah suci. Nabi itu adalah ilmu. Ilmu yang suci. Itulah ilmu yang benar. Itulah yang berhak menyampaikan. Apa yang disampaikannya? Petunjuk. Petunjuk apa? Mempertunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang beriman kepada Allah. Nah, jadi itulah sekarang kenyataannya. Jadi itu maka tidak dibenarkan oleh Rasul kita hanya bersyariat saja tanpa hakikat. Berhakikat saja tanpa syariat juga tidak dibenarkan. Wasyari'atu bila hakikati atiratu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal.
Jadi itu yang dikatakan hakikat. Itu yang maksudnya hakikat. Ilmu. Itulah hakikat. Yang mana ilmunya? Yang diwajibkan oleh Rasul atas diri umat. Itulah ilmu fardhu ain, usuluddin, fikih dan tasawuf. Itu dia ilmunya. Itu yang dimaksud dengan diri Nabi. Itulah yang suci. Dan itulah yang mempertunjukkan adanya Tuhan. Jadi kita banyak menghayalkan Nabi Muhammad itu manusia serupa kita ini. Itu yang sangat berbahaya. Maka itu membatalkan kalimat musyarafah. Muhammad bukan dia serupa dengan manusia biasa ini. Dia menyerupa manusia itu hanya harus al-aradul basyariyah. Jadi apabila kita menuduh Muhammad Rasulullah seperti kita ini, maka batallah iman kita kepada Allah dan Rasul. Maka kita menjadi musuh Allah dan menjadi musuh Rasulullah. Karena Allah dengan hadis kudusinya, diri Allah itu mengatakan Abu A Ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kata zat Allah. Nah, Bapak sekalian ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ruh pun dia tidak. Bapaknya dia bapak daripada ruh lagi Muhammad itu. Kata Tuhan. Kenapa? Maka kita mengatakan serupa manusia. Kan luar biasa kita itu. Lebih hebat kita dari Tuhan. Tuhan mengatakan Muhammad bapak sekalian ruh. Yang bapak sekalian tubuh Adam. Adama Abu A Ajasad. Kata Rasul, kata zat Allah. Adam adalah bapak sekalian jasad. Abu A Ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya macam mana? Macam mana kita membantahnya itu? Lagipun kalau di Al-Quran pun dikatakannya, itu Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah dia Yasin, dia adalah Taha. Nah, coba. Bukan dia hamba Allah, bukan dia manusia.